Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziola Natasha. Saat ini sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sejumlah video pembelajaran terkait dengan pembelajaran fisika. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta mendapat tempat yang positif di hati teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian arus bolak-balik atau alternating current. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, pertama saya akan mengenalkan terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa itu arus bolak-balik atau arus AC ya. Jadi arus bolak-balik itu ialah arus listrik yang besar dan arahnya itu selalu berubah terhadap waktu. Dapat teman-teman lihat pada grafik ini. Ini yang grafik vertikal. Pada grafik vertikal ini ada kuat arus, sedangkan pada sumbu horizontal ini ada fungsi waktu ya. Jadi di sini arus dimulai dari titik 0 ini berjalan ke atas itu ke arah positif, kemudian terus berjalan ke arah negatif, kemudian positif kembali dan negatif kembali. Nah, dari sini dapat teman-teman lihat bahwa terjadi perubahan fase, pergantian fase lebih tepatnya antara positif, negatif, dan seterusnya secara kontinu. Jadi perubahan fase itulah yang dinamakan perubahan fase arus listrik, itulah yang kita kenal dengan istilah arus bolak-balik. Nah, salah satu contoh sumber tegangan bolak-balik itu ialah generator. Nah, arus ini akan terus mengalami pergantian fase seiring dengan fungsi waktunya. Seperti itu. Kemudian saya akan mengenalkan mengenai arus dan tegangan bolak-balik. Nah, kita telah tahu sebelumnya bahwa terdapat beberapa tiga besaran dasar dalam kelistrikan, yaitu ada kuat arus atau I, ada tegangan atau V, dan juga ada hambatan atau R. Nah, di sini kita akan berbicara istilah baru, yaitu gaya gerak listrik atau GGL, di mana GGL itu dihasilkan oleh generator arus bolak-balik yang berubah secara periodik mengikuti fungsi sinusoidal dengan persamaan epsilon sama dengan NBA omega sin omega T, di mana N itu ialah jumlah lilitan pada generator, B itu ialah besarnya medan magnet pada generator, dan A ialah luas permukaan atau luas penampang dari generator. Omega itu ialah kecepatan putar sumbu dari generator, sedangkan sin omega T itu ialah fungsi waktu ya, omega T. Dan nilai NBA omega itu ialah nilai dari GGL maksimum, sehingga nilai GGL dapat kita cari menggunakan persamaan Emax dikali dengan sin omega T, sehingga persamaan tegangan bolak-balik itu ialah Vmax sin omega T, seperti itu. Jadi nilai GGL itu satuannya volt, memiliki dimensi yang sama dengan tegangan, sehingga bisa disamakan persamaan antara gaya gerak listrik dengan tegangan, seperti itu. Nah, mengenai di sini ada istilah fungsi sinusoidal. Nah, fungsi sinusoidal ini merupakan grafik fungsi yang sudah teman-teman lihat pada slide sebelumnya. Ini dia. Jadi ini merupakan grafik sinusoidal. Sama kan, bukan bentuknya dengan grafik sinus, dimulai dari 0, seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan fungsi sinusoidal. Nah, jika tegangan bolak-balik dipasang pada suatu rangkaian, maka arus yang mengalir pada rangkaian juga merupakan arus bolak-balik yang berubah terhadap waktu menurut fungsi sinusoidal. Jadi, di dalam sebuah rangkaian listrik, itu yang dapat kita variasikan, yang dapat kita atur itu hanyalah tegangan dan juga hambatannya. Sedangkan arus itu merupakan besaran yang dihasilkan akibat variasi dari tegangan dan juga hambatan yang kita pasang di dalam rangkaian. Jadi, saat kita menggunakan sumber tegangan bolak-balik, maka arus yang dihasilkan pun merupakan arus bolak-balik, seperti itu. Jika kita menggunakan sumber tegangan searah,
maka arus listrik yang dihasilkan pun adalah arus listrik searah, seperti itu. Sehingga persamaan untuk kuat arus bolak-balik itu sama dengan bentuk persamaan dari tegangan maupun GGL tadi, yaitu Imax-nya dikali dengan sin omega T. Nah, nilai tegangan dan arus efektif pada rangkaian bolak-balik atau rangkaian AC itu ialah V efektifnya yaitu Vmax, nilai Vmax itu dibagi dengan akar 2. Demikian juga dengan kuat arus efektifnya yaitu Imax dibagi dengan akar 2. Artinya nilai Vmax itu sama dengan V efektif dikali akar 2, dan juga untuk nilai Imax itu sama dengan I efektif dikali dengan akar 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resistor dalam rangkaian bolak-balik. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, ini ialah lambang dari sebuah resistor. Resistor ini memiliki satuan ohm untuk menghargai jasa penemunya. Di sini ada tegangan, sebuah tegangan, dan di sini menunjukkan diagram fasor dari tegangan, di mana tentu saja tegangan itu akan jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan arus, karena tegangan itu merupakan hasil perkalian antara arus dengan hambatannya, seperti itu. Jadi di sini tegangan dan juga arus itu memiliki fase yang sama, sedangkan untuk diagramnya itu tentu saja tegangan itu jauh di atas, itu berada di atas kuat arus, karena nilai tegangan itu memang lebih besar dibandingkan nilai arusnya. Nah, ini merupakan nilai dari kuat arusnya. Kuat arus pada rangkaian AC ini dapat kita ukur dengan IM dikali dengan sin omega T. Demikian juga dengan tegangannya Vm sin omega T, atau Vm sama dengan IM dikali dengan R. Bentuk diagram yang seperti ini, kurva sinusoidal ini hanya dapat teman-teman lihat jika menggunakan osiloskop. Karena osiloskop itu menampilkan bentuk dari sebuah sinyal ya, baik itu tegangan maupun arus. Dia akan menampilkan seperti ini. Sedangkan jika hanya ingin menentukan nilainya, itu kita bisa menggunakan voltmeter atau ampermeter atau bahkan multimeter. Selanjutnya itu ada rangkaian induktor AC, rangkaian induktor pada AC. Nah, ini ialah lambang keberadaan dari induktor ya. Induktor itu memiliki satuan Henry untuk menghargai penemunya. Sedangkan nilai hambatan dari suatu induktor itu ialah nilai induktansinya ini dikalikan dengan omega ya. Omega itu sama dengan 2πf. Jadi 2 dikali 3,14 dikali dengan frekuensi ya. Frekuensi dari sinyal keluaran tersebut. Nah, diagram fasornya di sini teman-teman dapat melihat bahwa terdapat perbedaan fase antara tegangan dengan arus pada induktor dalam rangkaian AC, di mana tegangan itu dimulai dengan fase 90 derajat dengan sudut 90 derajat ini, sedangkan arusnya itu sendiri dimulai dengan 0 derajat. Nah, seperti itu. Jadi terdapat perbedaan fase sebesar 90 derajat, di mana tegangan mendahului arus. Karena itulah jika ditarik diagram fasornya, itu akan diproyeksikan dari sini ke sini. Kita tarik panah, ini untuk V-nya, sedangkan untuk si arusnya ialah ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi diagram fasor itu bisa dibuat jika ada kurva sinusoidal. Sama halnya dengan resistor dalam rangkaian AC tadi, ini kan tegangannya kan ke kanan juga, fasenya sama, dan juga arus juga ke kanan juga, fasenya sama, mereka sama-sama mulai dari 0. Karena itulah panahnya juga sama, hanya saja bedanya panah untuk tegangan lebih panjang dibandingkan dengan arus. Nah, kemudian berbeda kasusnya setiba di induktor. Nah, jadi nilai reaktansi induktif istilahnya ya, XL ini merupakan reaktansi induktif. Nah, itu satuannya sudah ohm karena sudah dikalikan dengan omega. Jadi nilai induktansi atau L dikalikan dengan omega, itu nilainya 2πf, itu akan menghasilkan reaktansi induktif atau XL ini.
Kemudian kita akan membahas mengenai kapasitor dalam rangkaian AC. Jadi kapasitor itu dilambangkan dengan ini. Ini merupakan sebuah keping sejajar ya, teman-teman. Keping sejajar dengan satuan farad. Dan kapasitor ini bisa disimbolkan dengan C. Ini merupakan nilai reaktansi kapasitor. Reaktansi kapasitif, mohon maaf. Satuannya ohm. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa ini adalah arus. Kuat arus dimulai dari fase 0, sedangkan tegangan itu dimulai dari fase minus 90 dari bawah ya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tegangan saat kapasitor berada dalam rangkaian AC itu ketinggalan 90 derajat dari kuat arusnya. Karena itulah jika ditarik diagram fasornya dari titik ini kita proyeksikan ke sini, ini untuk tegangan PC ya, sedangkan untuk kuat arus itu ke kanan. Seperti ini dia jadi. Nah, untuk menentukan nilai dari reaktansi kapasitifnya itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan 1 dibagi dengan omega C, di mana C ini adalah nilai kapasitansi atau kapasitas atau kemampuan sebuah kapasitor untuk menyimpan muatan. Nah, ini omega ini nilainya sama dengan yang sebelumnya, yaitu akan tetap sama, yaitu 2 pi F. Saya kira demikian saja penjelasan saya mengenai pengenalan rangkaian arus bolak-balik. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.